Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Aa dalam kajian Tafsir Luqman. Pada pembahasan sebelumnya kita sampai kepada angka 666. Bagi sebagian kita, angka ini kan angka yang menyeramkan ya. Artinya banyak di film-film yang kita mungkin sudah pernah kita lihat, angka 66 ini kan identik dengan satanisme atau sesuatu yang creepy ya, sesuatu yang menakutkan. Lantas dari mana angka 666 ini timbul yang dikaitkan dengan hal berkaitan dengan satanisme ya, atau mungkin kalau di bahasa asing itu disebut dengan the devil's number ya. Nah, di sini angka 666 ini muncul ya di dalam kitab Wahyu ayat bab 13 ayat 18 ya. Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Itu yang 16. Yang ke-17-nya ayat 17. Dan tidak seorang pun yang membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Ayat ke-18-nya, yang penting di sini adalah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, disinilah angka 666 ini muncul ya, yang dimana dikaitkan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan antikristus di sini ya, karena berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya pada kitab Wahyu ya di situ ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengkaji atau mengurai tentang ada makna apa di balik angka 666 tersebut yang berkaitan atau akan saya kaji berdasarkan variabel Al-Quran yang ada ya. Yuk kita kaji. Angka 6, 6, dan 6. Nah, kalau kita lihat di sini, angka 666 ini, kalau kita korelasikan ke dalam variabel di dalam Al-Quran, berarti kan ada 3 angka 6. Ini kalau mungkin sederhananya. Yang pertama, ini mungkin kita bisa akan kaji dari beberapa segi atau dari beberapa angle ya, yang berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18 ya. Nah, 1 ditambah 8 adalah 9. Nah, secara huruf ya, secara urutan huruf ke-18 adalah Ain. Dan huruf ke-9 itu adalah Zai. Di mana dalam tafsir Luqman ya, dalam tafsir Luqman, setiap tanda Ain di sini ini memiliki arti atau memiliki makna di sini. Yang pertama, Ain ke-18 ya. Di sini kalau kita ambil Ain ke-18, sedangkan di sini berarti Ain 9. Ain 18 itu memiliki arti salah satunya adalah kesehatan. Sedangkan 19 ya, 9 ini memiliki arti hati. Nah, ini kalau kita lihat, ini sebenarnya rujukannya sudah jelas. Rujukan angka ini kemana sebenarnya? Ya, yang pertama adalah kesehatan. Atau sebelum saya jelaskan lagi tentang kesehatan ini, Ain ke-18 ini juga memiliki arti
air. Ya, ain juga memiliki arti air. Ya. Nah, jadi makanya tidak jarang kita menggunakan media air untuk kesehatan. Ya. Nah, kemudian kalau kita kaji lagi, air di sini kalau kita lihat dalam ibadah atau dalam peribadatan umat Nasrani atau Katolik, ya, dalam pembaptisan ketika seorang dibaptis itu kan juga menggunakan air. Dalam rangka apa? 9. Dalam rangka, nah secara surat 9 juga suratnya adalah at-taubah, pensucian, disucikan. Ya. Nah, kemudian di sini adalah hati, ya. Nah, kemudian kita bahas tadi ada kesehatan, ada hati. Kalau panjenengan lihat, mungkin jenengan iseng searching di internet, ketik di situ gambar Yesus. Hampir semua gambar itu Yesus menunjuk apa? Menunjuk hatinya. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya. Kalau kita deret hitungkan 1 sampai dengan 9 itu sama dengan 45. Kalau kita deret hitungkan adalah 45. Kita korelasikan ke dalam variabel Al-Quran. Surat ke-45 itu adalah Al-Jatsiyah. Artinya yang bertekuk lutut. Yang bertekuk lutut. Kalau kita lihat, ketika umat Nasrani berdoa, ya, ketika umat Nasrani berdoa, itu apa yang dilakukan? Dia meletakkan kedua lututnya. Dia kan kalau di gereja bangkunya panjang, ya, bangkunya panjang. Di bawah kaki di situ ada tempat yang khusus untuk meletakkan lututnya. Dan kemudian mendekapkan kedua tangannya seperti ini, ya, mendekatkan kedua tangannya, kemudian dia berdoa kepada yang dia bilang Tuhannya, ya. Makanya mereka sebut Tuhan Yesus. Kenapa hal itu sampai ada istilah Tuhan Yesus? Di sini nanti akan saya jelaskan di angka 666 ini. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau ini kita deret hitungkan, ya, tadi hasil 1 sampai 9 adalah 45. Hal ini juga sama, kita akan dihitungkan 1 sampai 18. Nah, tentu panjenengan, saudaraku sudah tahu bahwa dari hitung 1 sampai dengan 18 itu adalah 171. Ya. Nah, di sini kemarin sudah kita singgung juga bahwa ini berkaitan dengan Yasin itu sendiri. Kenapa angka 171 ini berkaitan dengan Yasin? Ya, saya ulang lagi, ya, mungkin juga pengingat biar jenengan juga lebih jelas bahwa Yasin, ya, Yasin kan terdiri dari 2 unsur huruf, yaitu ya, huruf ke-30 dan sin huruf ke-12. Nah, sama dengan ini, kita akan korelasikan angka ini, kedua angka ini, menjadi urutan surat dalam Al-Quran. Yaitu, surat ke-30 adalah Ar-Rum, surat ke-12 adalah Yusuf. Nah, ini jumlahnya 60, surat Yusuf jumlahnya adalah 111. Ini kalau kita jumlahkan adalah 171.
sama dengan ini 171. Ya, ini adalah gambaran dari angka 666 yang kita pampatkan menjadi dua digit, kemudian kita pampatkan lagi menjadi 1 digit lagi. Nah, ada makna apa lagi dari 6, 6, dan 6 ini? Ayo kita gali lagi. Pada kitab Wahyu 13:16 tadi ya dikatakan bahwa dan dia memberikan kepada semua orang, baik itu kecil atau besar, kaya atau miskin, budak atau merdeka, diberi tanda pada kepala dan tangan kanannya. Nah, di sini sebenarnya ayat tersebut merujuk kepada sebuah kultur ya, atau sebuah budaya di kalau di penafsir ya, Yohanes maupun ya Santo Yohanes maupun orang Israel ya, Israel Ortodok, di situ mereka menafsirkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi karena dalam sebuah kultur tadi ya, atau kebudayaan atau budaya, seringkali umat Yahudi itu menuliskan beberapa ayat dan ditempatkan pada, kalau disebutnya tefilin ya. Tefilin tuh apa ya? Kurang begitu paham saya. Yang jelas kalau sebutannya sih tefilin. Jadi kemudian diikatkan pada sebuah tali, kemudian diletakkan atau diikatkan di tangan dan tangan kanan dan pada kepala. Nah, di sini para penafsir Alkitab merujuk kepada kultur dari umat Yahudi. Nah, di sini cukup menarik sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, ya, angka 666. Kalau tadi ya, kembali lagi kita korelasikan kepada variabel Al-Quran, ada 3 angka 6 juga di dalam Al-Quran. Ada 3 angka 6 di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan variabel besar, yaitu variabel juz, surat, dan ayat ya. Nah, yang pertama adalah 666, ini kalau kita korelasikan, 6 yang pertama adalah ayat. 6 yang pertama adalah ayat. Ada dua surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 6, yaitu surat ke-109, yaitu suratnya adalah Al-Kafirun. Jumlah ayatnya 6. Terus yang kedua surat An-Nas, surat ke-114, An-Nas. Jumlah ayatnya 6. Dan 6 satu lagi yaitu surat ke-6. Surat ke-6. Suratnya adalah Al-An'am. Jumlahnya 165. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, Al-Kafirun, ya tentu panjenengan tahu maknanya. Orang-orang kafir atau orang-orang yang menutup diri. Nah, arti Al-Kafirun di sini, arti kafir ini nggak serta-merta hanya sekedar artinya orang yang bukan muslim ya, tapi juga menutupi kebenaran juga bisa disebut kafir. Menutup sesuatu juga disebut dengan kafir ya. Nah, kemudian Anas manusia, Al-An'am binatang ternak. Nah, di sini kalau kita lihat atau kita korelasikan, ya, mungkin saya yakin panjenengan sedulurku sudah tahu makna atau kemana rujukan ketiga angka ini. Yang pertama adalah kafir. Nah, tadi ya saya jelaskan bahwa belum tentu ini merupakan ya salah satunya itu ya, seseorang atau kelompok yang bukan umat muslim atau menutupi kebenaran. Yang kedua adalah artinya ini adalah manusia. Ya, ini adalah artinya binatang.
Binatang ternak. Ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa angka tersebut adalah binatang. Tapi menariknya, angka tersebut atau bilangan tersebut juga merupakan apa? Angka dari seorang manusia. Ya, saya tekankan lagi, merupakan angka dari seorang manusia. Nah, di sini kalau kita lihat, orang yang kafir atau orang yang menutupi kebenaran atau orang yang bukan merupakan orang muslim, yang merupakan manusia dan berhubungan dengan binatang ternak. Ya, kalau istilahnya ini adalah manusia yang berhubungan dengan binatang ternak kan berarti penggembala, ya. Nah, manusia yang berhubungan dengan binatang ternak yang menutupi kebenaran. Ya, ini yang pertama, 6 yang pertama. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa angka 666 ini merupakan hasil dari deret hitung 1 sampai dengan 36. Nah, para penafsir Alkitab meyakini, ya, para penafsir Alkitab meyakini, ini bukan kata saya, nanti jenengan, ya saya tahunya karena lihat di ada salah satu channel YouTube yang menjelaskan tentang angka 666 tersebut dari sudut pandang Alkitab. Nah, di sini nanti panjenengan bisa searching aja angka 66 itu. Nah, yang menarik adalah tafsiran dari kedua angka ini, angka 3 dan 6. Nah, angka 6 di dalam penafsiran Alkitab, ya, ini ditafsirkan ini merupakan angka manusia. Nah, sedangkan 3 sendiri ini merupakan angka keilahian atau Tuhan. Nah, jadi disimpulkan, ya, disimpulkan dari kedua angka ini 3 dan 6. Di situ artinya adalah manusia, seorang manusia yang mengakui dirinya, karena apa? Sebelum saya jelaskan itu, karena angka 3 ini di dalam penafsiran itu, bahkan dijelaskan di dalam kitab itu sendiri, bahwa 3 ini merujuk kepada apa? Trinitas. Nah, makanya angka 3 ini identik dengan keilahian. Nah, angka 6 sendiri itu merupakan angka manusia. Jadi, disimpulkan atau ditafsirkan bahwa seorang manusia yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, tapi di dalam tayangan tersebut bahwa itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Kaisar Nero. Nah, makanya angka 666 ini juga identik keterkaitannya dengan Kaisar Nero. Nah, inilah gambarannya, tentu panjenengan sudah mengetahui. Saya nggak perlu menjelaskan secara detail. Takutnya apa? Ada kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Di sini saya hanya memberikan sebuah analisa, ya, sebuah analisa. Ada pesan apa di balik angka tersebut, ya. Dan ini juga bisa dikatakan merupakan kekeliruan, ya, kekeliruan dari umat Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Makanya sering dikatakan Tuhan Yesus. Nah, disinilah blundernya, kekeliruannya di situ. Nah, di sini makanya diperjelas lagi di angka 36 itu sendiri yang merupakan, kalau kita dari hitungkan, ada hasilnya adalah 6 dan 6 itu sendiri. Nah, ada makna apa lagi di balik angka ini? 6, 6, 6. Kita akan coba gali lagi. Berkaitan dengan 3 dan 6 tadi, ya, 3 dan 6. Dan di sini dalam penafsiran di
Alkitab tersebut ya, para penafsir Alkitab maksud saya. Di situ juga mengkaitkan tiga ini juga tentang Trinitas tadi ya, tentang hubungan atau sebuah bisa dibilang seperti sebuah segitiga ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat berarti ada enam segitiga ya, berarti ya. Di sini kalau kalau kita gambarkan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. Ya, lah nggak usah bagus-bagus gambarnya. Berarti kan ada 6 segitiga ya. Dua. Dan ada 6 buah segitiga. Nah, ini kan identik dengan lambangnya Yahudi ya. Padahal ini kan sebenarnya yang dikenal dengan sebutan The Star of David ya, atau bintang Daud sebenarnya. Tapi diadopsi oleh Yahudi menjadi simbol keagamaan, bahkan menjadi sebuah bendera sebuah negara kan begitu. Nah, di sini artinya ada keterlibatan dua agama besar ya di sini ya, antara Nasrani dengan Yahudi di sini. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya, ada 6 ya, ada 3 angka 6. Berarti kalau kita kaitkan dia dengan surat dalam Al-Qur'an, surat ke-6 kan Al-An'am ya, tadi sudah kita bahas. Surat ke-6 adalah Al-An'am. Jumlahnya 165. Karena di sini ada 3 angka 6, berarti kan di sini 165 kali 3 ya. Hasilnya adalah 495. 495. Nah, angka 36 ini kalau kita pampatkan seperti ini, berarti kan 3 tambah 6 sama dengan 9 ya. Sama dengan ini juga 9. Kalau 495 kita bagi dengan 9, itu sama dengan 55. Ya. 55, surat ke-55 dalam Al-Quran adalah suratnya surat Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Nah, sebenarnya harusnya baik itu agama Nasrani, baik agama Yahudi maupun agama Islam sendiri memiliki cita-cita yang sama, yaitu Ar-Rahman. Semua agama mengajarkan hal seperti itu, mengajarkan kasih sayang. Tapi sayangnya dalam kenyataannya, nah di situ ya, tadi di surat di kitab Wahyu ya, kitab Wahyu 13 ayat ke-16-nya. Di situ kan dikatakan bahwa ditandai dengan ikatan di kepala dan ikatan di tangan. Nah, seperti halnya ini tadi, kalau kita kaitkan ain ke-18 adalah kesehatan ya. Ain ke-9 adalah hati. Di situ ain 1 berarti artinya adalah kepala. Kita harus menggunakan logika kita. Ya, dalam beragama kita senantiasa harus menggunakan logika kita. Bahkan di Al-Quran pun sering dijelaskan. Di akhir-akhir ayat sering dikatakan afala ta'qilun. Ya. Bahkan dikatakan sering juga ulul albab atau ulil albab untuk orang-orang yang mau berpikir. Artinya betapa pentingnya kita untuk menggunakan logika kita dalam beragama. Tapi sayangnya di ayat kelima, di ain kelima, kalau tadi kepala adalah ain 1, tangan secara ain adalah ain kelima. Ya. Ain kelima adalah tangan. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam melakunya, berarti tangan kan dalam hal penerapannya berbeda sekali. Karena apa? Di sini kita bisa lihat. Kalau tadi 495 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 55 ya. Tapi kalau 495 kita dibagi dengan 5, hasilnya adalah 99. Dalam
pelaksananya, dalam penanganannya itu adalah 99. Surat ke-99 adalah Al-Zalzalah, kegoncangan. Nah, ini kan identik dengan kiamat, identik dengan keributan, identik dengan kekerasan. Karena Al-Zalzalah ini pun, ya, Al-Zalzalah jumlah ayatnya 8. Ya. Surat ke-8 adalah Al-Anfal. Ini artinya harta pampasan perang. Nah, ini kan yang diributkan. Peperangan antar agama, peperangan yang memperebutkan sesuatu, peperangan yang merampas sesuatu, tidak hanya harta, nyawa juga terampas di sini. Inilah sebenarnya isyarahnya udah dikatakan di sini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarahnya, memberikan tanda-tandanya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang ini, bahkan sampai yaumil akhir, sampai hari kiamat. Nah, tergantung kita bagaimana kemampuan kita, kejelian kita untuk membaca tanda-tanda tersebut. Ya, makanya sambil saya satu contoh ayat lah di dalam Al-Quran yang dalam riwayatnya Rasul sampai menangis luar biasa ketika menerima ayat tersebut kan. Inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahari ayatil lil albab. Tidakkah engkau perhatikan ya alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Nah, di situ kan artinya di samping kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamati penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam. Kita juga diminta oleh Allah untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring. Artinya apa? Allah di sini mengingatkan hambanya untuk senantiasa mengamati perubahan yang ada, untuk jeli terhadap mengamati fenomena yang ada di dalam alam semesta ini. Bahkan di dalam surat Al-Fusilat disitu jelaskan, surat Al-Fusilat ayat 53. Akan kami perlihatkan dalil-dalil kekuasaanku yang ada di segala penjuru alam dan yang ada di dalam tubuhmu sendiri agar engkau yakin bahwa apa yang kami wahyukan adalah benar. Allah mengingatkan manusia dengan banyak cara, dengan banyak simbol, dengan banyak tanda di alam semesta ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini tentang hikmah atau isyarah atau fenomena apa yang bisa kita pelajari dari angka 666. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih atas perhatian Anda ya. Sekaligus saya ucapkan terima kasih yang sudah like, yang sudah share, yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.